Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 6 mata kuliah Pendidikan Agama Islam dari kelas 1A Teknik Telekomunikasi. Perkenalkan, nama saya Kafinan Sulaimilah dengan NIM 2013-31017, lalu teman saya Lutfi Rocinta Niawan dengan NIM 2013-31018 dan teman saya lagi Ratu Amini Gania dengan NIM 2013-31025. Langsung saja ke presentasi pertama yang akan dipresentasikan oleh Ratu Amini. Silakan Ami. Bagaimana sih Islam menghadapi tantangan modernisasi? Nah, sebelumnya kita harus tahu pengertian modernisasi. Modernisasi berasal dari bahasa Latin, yaitu modernus, yang terbentuk dari kata modo dan ernus. Kata modo berarti cara, dan ernus merujuk pada adanya periode waktu masa kini. Dengan kata lain, pengertian modernisasi adalah proses menuju masa kini. Tujuan dari modernisasi itu sendiri untuk meningkatkan kualitas hidup. Selain itu, modernisasi juga bertujuan untuk mengubah pola pikir seseorang menjadi lebih baik dalam berbagai bidang kehidupan sehingga dapat beradaptasi dengan kehidupan yang dinamis. Ciri modernisasi, yang pertama, masyarakatnya heterogen. Yang kedua, tidak terikat pada adat. Yang ketiga, mobilitas masyarakat tinggi. Yang keempat, pemikirannya objektif. Yang kelima, menerima pembaruan. Yang keenam, menghargai hak asasi manusia. Dan lain-lainnya. Lalu, bagaimana konsep Islam tentang modernisasi? Konsep Islam tentang modernisasi yang akan kita bahas terbagi ke dalam 4 bagian, yaitu iptek, pendidikan, ekonomi, dan politik. Mari kita masuk ke pembahasan tentang iptek. Ilmu dalam arti sains disebut suatu sistem pengetahuan yang menyangkut suatu bidang pengalaman tertentu yang disusun sedemikian rupa dengan metodologi tertentu, atau kita kenal dengan istilah ilmiah, sehingga menjadi kesatuan, atau kita kenal dengan istilah sistem. Sedangkan pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui manusia melalui tangkapan panca indera dan hati. Allah menjanjikan orang yang beriman dan berilmu dengan kedudukan yang istimewa di sisinya. Hal itu tercantum pada Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Islam tidak membeda-bedakan disiplin ilmu yang satu dengan disiplin ilmu lainnya. Semua disiplin ilmu dipandang penting dan mulia di sisinya. Islam juga mencintai keindahan. Jadi, cinta kepada keindahan berarti cinta kepada Tuhan, karena Tuhan mencintai keindahan. Dalam pandangan Islam, iptek sangat penting. Tanpa menguasai iptek, manusia akan tetap dalam lumpur kebodohan, keterbelakangan, dan kemiskinan. Penguasaan manusia terhadap iptek dapat mengubah eksistensinya dari Abdullah menjadi Khalifatullah. Oleh karena itu, mempelajari iptek adalah wajib. Di zaman modern ini, maju tidaknya suatu bangsa diukur dari penguasaan iptek. Agar bangsa Indonesia masuk dalam kelompok yang maju, maka kita sebagai mahasiswa wajib mempelajari dan menguasai iptek. Lalu, ada dalam bidang ekonomi. Prinsip ekonomi konvensional menunjukkan bahwa dengan modal seadanya akan memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Prinsip ini digunakan oleh pedagang dan pengusaha semata-mata untuk mencari keuntungan. Mereka berusaha memenuhi kebutuhan secara maksimal. Sedangkan prinsip ekonomi Islam sendiri berkorban secara tidak kikir dan tidak boros dalam rangka mendapatkan keuntungan yang layak. Selanjutnya ada bidang politik. Politik Islam terkonsep dalam Piagam Madinah. Dalam pandangan Islam, politik dibagi menjadi 3, yaitu siyasah dusturiyah, siyasah dahuliyah, dan siyasah maliyah. Lalu dalam bidang pendidikan, pendidikan dalam Islam bertujuan untuk memanusiakan manusia. Ini berarti tujuan pendidikan adalah menjadikan manusia sadar atas eksistensi sebagai manusia hamba Allah yang bertugas sebagai Abdullah dan Khalifatullah. Hal tersebut terkandung dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 56 dan Quran Surat Al-Mu'minun ayat 51-53. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Tujuan luhur pendidikan dalam Islam adalah untuk merealisasikan ubudiyah kepada Allah. Untuk mewujudkan tujuan luhur tersebut, menurut An-Nahlawi, Islam mengemukakan 3 metode. Yang pertama, pedagogis psikologis. Yang kedua, saling menasihati kepada sesama. Yang ketiga, menggunakan jalur kekuasaan. Selanjutnya, pandangan Islam terhadap implementasi modernisasi. Yang pertama, bidang iptek. Bidang iptek sendiri dibagi menjadi 2, yaitu ilmu dan seni. Bidang ilmu sendiri dibagi menjadi 2, yaitu ayat Qur'aniyah dan ayat-ayat kauniyah. Lalu untuk seni adalah keindahan, kesucian, dan sarana untuk kembali kepada Tuhan. Seni diibaratkan seperti pisau bermata 2. Di satu sisi dapat menjadi pencerah manusia dalam kehidupan. Misalnya jika kita mendengar bacaan Al-Quran yang indah, maka secara spontan akan keluar dari mulut kita subhanallah. Sedangkan di sisi lain dapat mengancam nilai-nilai kemanusiaan, misalnya seni tato.
Selanjutnya ada bidang pendidikan. Sistem pendidikan nasional di negara kita mengandung visi misi yang syarat nilai ilahiyah, tetapi tidak sedikit para pakar dan praktisi pendidikan yang berjiwa sekuler, sehingga sistem pendidikan kita diseret ke arah sekularisme. Selanjutnya ada bidang politik. Prinsip-prinsip dasar politik Islam dalam Quran Surat An-Nisa ayat 58-59 dibagi menjadi 5. Yang pertama al-amanah, yang kedua al-adalah, yang ketiga al-huriyah, yang keempat al-musyawarah, dan yang kelima tabadul al-ijtima. Lalu ada bidang ekonomi. Sistem ekonomi yang berlaku Islam belum tentu Islami karena ada yang garar dan riba. Contoh dari garar misalnya kasus first travel. Lalu untuk riba sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama riba qard, yang kedua riba jahiliyah, yang ketiga riba fard, yang keempat riba nasi'ah. Lalu selanjutnya ada sumber historis, sosiologis, dan filosofis mengenai konsep Islam di pembahasan modernisasi kali ini. Yang pertama, jadi ilmu pengetahuan dan teknologi sebenarnya sudah diajarkan sejak zaman dahulu ketika ada Rasulullah SAW. Yang buktinya ada Islam unggul di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di zaman masa dinasti Umayyah dan di dinasti Abbasiyah, yang dimana zaman tersebut adalah zaman keemasan Islam. Lalu yang kedua ada sumber filosofis. Sumber filosofis sendiri, Islam selalu berdialog dengan intens atau selalu mengikuti peradaban sosial kemanusiaan dari zaman ke zaman yang kian berubah. Tetapi akan menyambung dengan sumber sosiologis, Islam tetap menjadi ajaran yang relevan atau di sini dibahasakan sebagai Islam yang bersifat ilahiyah atau transenden, atau bisa disebut juga ilmu tertinggi. Sehingga walaupun masa ke masa berubah, Islam akan tetap menjadi kaidah yang kita ikuti. Lalu selanjutnya ada karakteristik ajaran Islam. Bagaimana sih ciri-ciri atau karakteristik dari ajaran Islam? Salah satunya adalah agama Islam adalah agama yang rasional atau yang bisa kita terima dengan akal kita sendiri. Selanjutnya, agama yang mengajarkan sesuai fitrah manusia. Artinya adalah manusia yang beragama harus hidup sesuai dengan fitrahnya. Lalu selanjutnya, bukan agama yang mengandung beban. Lalu apa saja sih tantangan yang dihadapi kita di masa modernisasi ini? Setidaknya ada 3 tantangan nih teman-teman. Yang pertama di bidang iptek. Karena majunya ilmu pengetahuan dan teknologi, hal tersebut merubah pola pikir kita, pergaulan kita, dan secara tidak langsung merubah kehidupan kita juga secara masif. Yang kedua di bidang industri, karena semakin modern juga bidang tersebut sehingga menyediakan banyak hal secara mudah. Hal tersebut bisa mewujudkan stratifikasi sosial yang tidak seimbang sehingga mewujudkan masyarakat yang kapitalis. Lalu yang ketiga ada kemajuan di bidang teknologi dan komunikasi sehingga hal tersebut merubah pola keberagaman manusia juga. Hal tersebut setidaknya akan menjadi tantangan yang dihadapi saat ini. Lalu bagaimana sih peran Islam dalam modernisasi saat ini? Jika kemajuan seseorang dinilai dari seberapa cepat ia menerima informasi, Islam harus menjadi solusi bagi mereka karena Islam akan selalu menjadi ajaran yang relevan di setiap masanya. Setidaknya kita memiliki 5 program untuk memerankan kembali Islam yang bisa dilaksanakan pada saat menghadapi modernisasi. Yang pertama, perlunya dikembangkan penafsiran sosial struktural lebih dalam daripada penafsiran individual ketika memahami ketentuan-ketentuan dalam Al-Quran. Yang kedua, mengubah cara berpikir subjektif menjadi lebih objektif. Yang ketiga, mengubah Islam yang normatif menjadi teoritis. Yang keempat, mengubah pemahaman yang ahistoris menjadi historis. Yang kelima, merumuskan formulasi wahyu yang bersifat umum menjadi yang lebih spesifik dan empiris. Lalu di sini kita memiliki kutipan nih dari seorang ilmuwan yang bernama Profesor Dr. Nursyam MSI, yaitu beliau berkata, umat Islam harus cerdas mengambil sikap di tengah modernisasi yang tidak bisa dilawan. Masyarakat Islam harus menjadi modern, tetapi harus tetap berada di koridor ajaran Islam yang selalu mengagungkan terhadap penetapan norma-norma yang selalu berguna bagi umat manusia.